Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan kedua kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai konsep bina diri bina gerak. Kalian bisa menyimak video penyampaian materi Ibu ini dari awal sampai akhir untuk mengetahui bagaimana konsep bina diri dan bina gerak. Terutama bina diri dan bina gerak ini adalah program khusus bagi anak dengan hambatan fisik motorik atau anak tunadaksa. Langsung saja Ibu akan share screen kan materinya. Oke, bina diri dan bina gerak pada anak dengan hambatan fisik motorik adalah program khusus yang harus mereka dapatkan jika mereka kesulitan melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Nah, terutama jika anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa kesulitan dalam melakukan mobilitas dan juga aktivitas hidup sehari-hari, perlu mendapatkan program khusus bina diri dan bina gerak ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai program bina diri dan bina gerak, Ibu akan mengingatkan kembali atau membahas kembali tentang definisi dari anak dengan hambatan fisik motorik atau anak tunadaksa. Definisi dari tunadaksa sendiri adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, misalnya anak yang hidrosefalus itu termasuk tunadaksa atau bukan. Nah, bisa kalian melihat dari definisi ini, apakah anak tersebut mengalami sistem otot, tulang, dan persendian? Kalau iya, berarti dia juga termasuk anak tunadaksa. Akibat adanya kelainan sistem otot, tulang, dan persendian mengakibatkan anak dengan hambatan fisik motorik atau anak tunadaksa mengalami gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Di sini mungkin akan muncul pertanyaan dari kalian bahwa ternyata tunadaksa juga mengakibatkan hambatan atau gangguan dalam kecerdasan. Berarti anak tunadaksa sama dengan anak tunagrahita. Maksudnya di sini adalah anak tunadaksa memang secara intelektual itu relatif. Kalau misalnya bisa dikatakan relatif karena memang ada yang tidak mengalami permasalahan dalam kecerdasan atau intelektual dan ada yang mengalami. Contohnya tadi misalnya secara tulang, tengkorak, kepala itu kan mengalami mikrosefalus atau kecil. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi volume otaknya sehingga akan mempengaruhi kecerdasan anak tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian jika anak itu mengalami keterbatasan dalam fisik, mereka tidak bisa bermobilitas, otomatis dia juga akan terkurung sehingga tidak
terasingkan dari dunia luar, sehingga itu juga akan mempengaruhi bagaimana kemampuan berpikirnya. Jadi kecerdasan ini merupakan dampak yang tidak langsung atau penyerta anak dengan hambatan fisik motorik. Nah, jenis kecacatan anak dengan hambatan fisik motorik itu ada yang kelainan fisiknya saja sehingga tingkat kecerdasannya normal atau seperti anak pada umumnya, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan anak normal. Kemudian yang kedua, ada jenis yang mengalami cacat fisik disertai gangguan kecerdasan, kemudian juga gangguan bicara dan gangguan perilaku. Nah, ini bisa dikatakan anak tunadaksa ini mengalami kelainan yang majemuk, ya, misalnya cacatnya ganda. Tingkat kecerdasannya biasanya berentang. Nah, kelainannya sangat bervariasi dan sangat kompleks. Nah, ini misalnya ada anak CP. CP itu kan jenis dari anak tunadaksa atau anak dengan hambatan fisik motorik. Nah, itu ada yang memang sama sekali dia tidak bisa bermobilitas, kemudian kecerdasannya apalagi ya, makanya itu kemampuannya juga sangat bervariasi tergantung klasifikasi ringan, sedang, berat dari kelainan tersebut. Nah, ini secara klasifikasi, nah mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah anak dengan hambatan fisik motorik atau pendidikan anak dengan hambatan fisik motorik atau anak tunadaksa. Secara garis besar, klasifikasi tunadaksa dibedakan menjadi 3, yaitu kelainan pada sistem cerebral. Cerebral itu artinya otak. Kemudian kelainan cerebral ini biasanya contohnya yaitu cerebral palsy. Jadi ada kelumpuhan dalam otak. Kemudian yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Contohnya yang termasuk klasifikasi tunadaksa yang termasuk dalam kelainan pada sistem otot dan rangka itu poliomyelitis, muscular dystrophy, dan spina bifida. Dan yang ketiga adalah tunadaksa karena bawaan. Contohnya bisa dia lahir amputi, tidak ada memiliki anggota gerak yang lengkap, kemudian ada kelebihan anggota gerak atau ada tulang yang tumbuh di tangannya, polidaktili, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan secara spesifiknya. Jadi, kelainan pada sistem cerebral itu contohnya adalah cerebral palsy. Cerebral palsy adalah suatu kelainan gerak, postur, atau bentuk tubuh, kemudian gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada perkembangan otak. Nah, kerusakannya itu pada masa perkembangan otak. Nah, cerebral palsy ini kondisinya atau hambatannya sangat kompleks sekali ya. Nggak bisa gerak, dia nggak bisa gangguan koordinasi, sensoris, dia kurang peka indranya, dan seterusnya. Nah, karena kan setiap koordinasi gerakan itu adalah dikoordinir oleh otak. Nah, ketika otak itu mengalami kerusakan atau kelumpuhan, otomatis juga akan mengganggu geraknya, koordinasi geraknya. Jadi biasanya cerebral palsy ini secara fisik terlihat itu dia tidak mengalami kelainan, tapi kelainannya itu pada sistem cerebralnya atau otaknya yang mengalami kelumpuhan, sehingga akan mengganggu sistem kerja dari sensorisnya.
Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, pada kelainan sistem otot dan rangka ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu poliomyelitis, muscular dystrophy, dan spina bifida. Oke, nah poliomyelitis, yang pertama, poliomyelitis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang tergolong dalam piconavirus. Mikroorganismenya itu atau virusnya itu sangat kecil, namun dapat menyebabkan kelumpuhan. Namun pada tahun 90-an itu sebenarnya Indonesia sudah menyatakan diri bebas dari virus polio. Nah, biasanya orang yang mengalami atau terinfeksi virus polio ini akan misalnya polionya terkena pada kaki. Nah, kakinya itu akan bentuknya itu lebih kecil sebelah. Ya, seperti itu. Karena yang diserang itu adalah ototnya, otot dan rangka. Kemudian yang kedua adalah muscular dystrophy. Muscular dystrophy merupakan kelompok penyakit miopati herediter primer kronik progresif. Nah, ini adalah penyakit herediter. Herediter itu artinya keturunan. Nah, biasanya muscular dystrophy ini itu dialami oleh anak laki-laki. Nah, dan salah satu tipe yang paling sering ditemukan yaitu tipe Duchenne muscular dystrophy dengan insidental 30/100.000 bayi laki-laki lahir hidup. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Yang namanya herediter, keturunan. Jadi kenapa banyaknya bayi laki-laki yang terkena muscular dystrophy? Karena yang pembawa herediter, atau kalau kalian dari jurusan IPA pasti kalian tahu kayak perkawinan XY-nya gitu. Jadi kalau laki-laki itu simbolnya adalah XY, kromosomnya, kromosom X dan Y. Sedangkan kromosom X itu adalah sumbangan dari ibunya. Jadi biasanya memang penyakit ini dibawa oleh ibu dan diturunkan pada anak laki-lakinya. Seperti itu. Tapi bagaimana cara misalnya agar bisa mengantisipasi itu tidak terjadi? Nah, itu yang lebih tahu adalah medis ya, atau dokter. Seperti itu. Dan tidak semua dokter juga tahu ya, mungkin dokter yang spesialis penyakit dalam mungkin yang tahu di sini. Kemudian spina bifida. Kelompok yang ketiga adalah spina bifida. Spina bifida itu adalah kelainan pada neural tube atau neural tube defect yang terjadi akibat kegagalan neural tube untuk menutup dengan sempurna. Jadi spina bifida itu adalah kelainan pada tulang belakang. Nah, tulang belakang itu jadi ada ketika anak mengalami spina bifida nanti ada tonjolan di tulang belakang. Ada beberapa jenis spina bifida. Yang paling parah itu adalah yang sampai menonjol dan sampai saraf-sarafnya itu keluar. Tapi yang paling ringan itu hanya terlihat seperti anak yang memiliki tahi lalat di ruas tulang belakang. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan merupakan definisi dari anak tunadaksa atau anak dengan hambatan fisik motorik. Kemudian klasifikasinya dibedakan menjadi 3, yaitu kelainan pada sistem cerebral, kemudian kelainan pada sistem otot dan rangka, dan kelainan bawaan. Kelainan bawaan
yang tidak Ibu jelaskan karena memang itu dibawa dari lahir ya. Gitu. Kemudian setelah kalian memahami tentang konsep dari anak tunadaksa, jadi intinya adalah anak tunadaksa itu akibat dari kelainan otot, tulang, dan sendi itu mengakibatkan anak kesulitan dalam melakukan koordinasi gerakan, kemudian mengakibatkan kesulitan dalam bermobilitas, dan juga melakukan aktivitas hidup sehari-hari, bahkan dalam mengikuti pembelajaran atau pendidikan. Nah, secara umum, ABK ini kan dibedakan menjadi dua, yaitu yang sifatnya temporer dan juga permanen. Temporer artinya ABK yang sifatnya sementara, yang jika dilakukan intervensi itu tidak akan semakin parah dan tidak menjadi permanen. Nah, anak-anak tunadaksa yang kalian nanti kan kalian akan mencari subjek. Nah, subjeknya di sini usahakan memang anak-anak tunadaksa yang mengalami permasalahan permanen seperti itu. Karena memang tunadaksa permanen jika tidak segera diberikan intervensi dan kompensasi itu akan menjadi semakin parah dan dia tidak seperti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ada sebenarnya jika ditangani dan diintervensi dengan baik dan tepat, itu mereka akan dapat memaksimalkan segala potensi yang dia miliki. Nah, kaitannya di sini adalah anak ABK, anak berkebutuhan khusus dalam garapan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, itu fungsi kalian atau fungsi seorang guru PLB atau guru SLB adalah melakukan kompensasi atau memberikan program khusus. Salah satunya tadi adalah bina diri dan bina gerak untuk anak tunadaksa. Kemudian memberikan intervensi atau layanan dan memberikan prevensi pencegahan agar misalnya anak tersebut mengalami kecacatan temporer tidak menjadi permanen. Nah, secara garis besar, tujuan pendidikan anak tunadaksa bersifat ganda atau dual purpose. Yang pertama berkaitan dengan aspek rehabilitasi dan pengembangan fungsi fisik sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat langsung dan tidak langsung dari kecacatan yang dimiliki. Dan yang kedua, jika berkaitan dengan pendidikan. Jadi anak tunadaksa ini juga perlu disiapkan untuk agar mereka mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Jadi selain direhabilitasi dan pengembangan fungsi fisik, mereka juga perlu mendapatkan pendidikan karena pada hakikatnya anak tunadaksa yang memang tunadaksa tidak disertai hambatan lain, mereka secara intelektual itu biasanya memiliki kemampuan rata-rata anak pada umumnya sehingga masih mampu mengikuti pendidikan dan pembelajaran. Oke. Ini menurut Kahner tahun 1975 mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya 7 aspek yang perlu dikembangkan pada diri masing-masing anak tunadaksa melalui pendidikan, yaitu jadi melalui pendidikan dapat dikembangkan intelektual dan akademik, mampu membantu perkembangan fisiknya. Jadi kan ada kan pendidikan itu misalnya ada pelajaran penjas adaptif. Nah, di situ akan membantu perkembangan fisiknya.
karena misalnya anak tersebut mengalami kelemahan di otot. Nah, jika dibiarkan saja, otot tersebut akan mengalami atrofi. Atrofi itu akan mengalami kekecilan dan lama-lama menjadi kaku, sehingga perlu mendapatkan eee, bina gerak tadi. Bina gerak itu tujuannya adalah agar otot-otot itu diberi, apa namanya, latihan sehingga dia, akan kuat seperti itu. Contohnya seperti ini, kalian bisa membayangkan seorang binaragawan. Binaragawan itu setiap hari dia harus latihan fitness untuk meningkatkan massa otot, ya kan? Dan juga diberikan nutrisi untuk memberikan tambahan nutrisi pada ototnya. Nah, seperti itu juga. Jadi anak tunadaksa yang mengalami kelumpuhan pada otot itu juga harus diberikan latihan-latihan agar mereka otot itu akan kuat. Jadi seperti itu ilustrasinya. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu dapat meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Nah, eh, apa namanya? Ada beberapa anak tunadaksa yang mengalami kelainan, tunadaksanya itu dapatan. Dapatan itu maksudnya dia terlahir memiliki fisik yang normal, tapi karena suatu kejadian dia harus terpaksa kehilangan anggota tubuhnya. Nah, dari sini melalui pendidikan itu akan diberikan apa namanya, penguatan-penguatan psikologis agar perkembangan emosi dan anak itu dapat menerima keadaan dirinya. Kemudian juga melalui pendidikan bertemu dengan kawan-kawannya, anak tersebut memiliki kematangan dalam aspek sosial, mematangkan moral spiritual, kemudian dapat meningkatkan ekspresi diri. Pasti di sekolah itu anak juga akan dilihat potensinya sehingga anak tersebut dapat mengekspresikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan juga dapat mempersiapkan masa depan anak. Sebenarnya ABK ataupun tidak, tujuan pendidikan itu adalah yang utama adalah untuk kemandirian. Jadi kalian sadari atau tidak, kalian menempuh sekolah dari jenjang TK sampai perguruan tinggi, tujuan utamanya adalah kemandirian, agar kalian mampu mempersiapkan masa depan dan juga apa namanya, membekali diri kalian dengan keterampilan-keterampilan. Jadi kalian juga selain ini sekaligus ya, Ibu menerangkan sekaligus juga mengingatkan bahwa kalian juga perlu menyadari potensi-potensi diri kalian di mana dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat kalian tersebut sehingga kalian nanti juga akan berkembang secara optimal seperti itu. Jangan memaksakan atau hanya nurut saja atau mengikuti kawan sehingga kalian tidak punya sesuatu yang spesial yang bisa menonjolkan atau menarik daya tarik orang itu akan melihat kalian berbeda dari yang lain. Nah, itu yang kalian harus tanamkan juga mulai dari sekarang. Kemudian selanjutnya, oke, pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran di sekolah, terutama bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik, perlu juga direncanakan, perlu juga dibuat perencanaan kegiatan pembelajaran atau RPP. Nah, atau bisa juga dalam program pendidikan yang diindividualisasikan atau IEP atau PPE. IEP itu Individual Education Program, ya sama saja dengan PPI, program pembelajaran individual. Karena memang sama-sama tunadaksa, tapi kemampuannya juga akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran tentunya setiap
setiap orang itu, setiap anak itu berbeda potensi dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga apalagi anak tunadaksa, jadi harus menggunakan prinsip multisensori dan individualisasi. Individualisasi artinya ya tadi harus berbeda karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Multisensori menggunakan semua sensor atau indera yang masih optimal itu dioptimalkan. Misalnya perlu alat bantu khusus, nah itu disediakan dan seterusnya. Kemudian dalam pembelajaran juga perlu adanya penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar misalnya bangunan gedung. Nah, ketika ada anak tunadaksa, perlu mempertimbangkan penempatannya. Misalnya ketika sekolah itu bertingkat, nah kelas untuk anak tunadaksa itu sebaiknya diletakkan di lantai 1. Seperti itu, memprioritaskan 3 kemudahan. Nah, ketika di situ nanti kalian mengajar anak tunadaksa, harus memprioritaskan 3 kemudahan, yaitu mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam lingkup ruangan, dan juga mudah mengadakan penyesuaian. Misalnya ada tunadaksa pengguna kursi roda dan seterusnya. Itu kan penataan perabot-perabot kelas, kemudian bangku, kursi itu juga harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi anak tunadaksa. Oke, kalau di sini personel ya, idealnya memang dalam sekolah khusus atau sekolah inklusi itu memiliki ya guru berlatar belakang PLB, ada guru reguler atau guru kelas, dan dokter ahli anak, dokter ahli rehabilitasi medis, ahli ortopedi, ahli saraf, psikologi, guru bimbingan penyuluhan, sosial motor, fisioterapis, okupasional terapis, fisioterapis, ortotik, dan prostetik. Nah, sebenarnya tidak harus dokter-dokter atau ahli ini berada di dalam sekolah ya, tapi misalnya kalian ketika nanti menjadi guru di sekolah, kalian harus membuat MOU atau kerjasama dengan dokter-dokter atau misalnya psikolog. Jadi ketika anak memerlukan penanganan dokter ahli, misalnya ahli ortopedi, ahli saraf, kalian langsung merujuk ke ahlinya. Jadi di sini tugas kita menjadi seorang guru adalah mengajar, mengoptimalkan potensinya. Tapi ketika anak ini mengalami keluhan terkait, misalnya kalian akan melakukan bina gerak. Nah, itu memang idealnya harus berkonsultasi dengan fisioterapis, okupasional terapis. Jadi di sini tugas kita adalah melanjutkan dari apa yang fisioterapis itu kerjakan. Jadi kan namanya terapi itu tidak bisa instan. Terapi itu tidak cuma bisa sekali, tapi terapi itu membutuhkan waktu yang lama dan panjang dan juga memerlukan kerjasama dari beberapa pihak. Salah satunya di sini adalah guru dan juga yang paling utama adalah orang tua. Jadi nanti ketika kalian melakukan bina diri dan bina gerak itu mustahil akan berhasil jika kalian tidak bekerja sama dengan orang tua. Oke. Ini sebenarnya di luar pembahasan materi tentang konsep bina diri dan bina gerak ya, tapi Ibu perlu menyampaikan. Jadi misalnya ada di sekitar kalian, di sekitar tempat tinggal kalian ada anak tunadaksa, jadi bagaimana mempertimbangkan penempatan pendidikan atau memilih sekolah itu silakan mempertimbangkan 4 hal ini. Misalnya tingkat kemampuan intelektual dan kecacatan fisik anak. Jika tingkat kemampuan intelektualnya itu tidak bermasalah, kemudian kecacatan fisik anak ringan, anak bisa bersekolah
di sekolah umum atau sekolah inklusi. Kemudian kalau berat bisa di sekolah khusus atau SLB. Nah, kemampuan mengadakan penyesuaian emosi. Nah, bagaimana anak itu dalam manajemen emosinya? Ketika anak tersebut penyesuaian emosinya itu masih sangat rendah, hal utama yang kalian tangani ketika ada anak tersebut di sekolah adalah bagaimana pengkondisian anak. Jadi bagaimana anak bisa mereduksi emosinya tersebut. Jika kalian memberikan fokusnya, tujuan pembelajarannya itu ke pendidikan, itu tidak akan tercapai jika emosinya belum stabil. Kemudian lokasi tempat tinggal dengan sekolah juga perlu dipertimbangkan dalam penempatan anak tunadaksa. Apakah dia itu harus antar jemput ke sekolah, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Kalau sekolahnya terlalu jauh, dia perlu diantar jemput. Nah, apakah ada biaya, waktu, tenaga, nah transportasi. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan dalam menempatkan pendidikan anak tunadaksa. Kemudian juga latar belakang dan hubungan sosial dalam keluarga. Maksudnya di sini adalah anak tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang ekonominya seperti apa. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana pemilihan penempatan pendidikan anak ABK. Jika anaknya itu tergolong mampu atau sosial ekonominya menengah ke atas, nah itu kan bisa dipilihkan memang sekolah-sekolah yang misalnya ada antar jemputnya jika orang tuanya tersebut tidak bisa atau sibuk kerja dan seterusnya. Oke, ini tadi karakteristik dari anak yang mengalami kelainan dari anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem cerebral. Jadi anak-anak tunadaksa yang mengalami sistem cerebral biasanya mengalami gangguan motorik, gangguan sensoris, tingkat kecerdasannya beragam, memiliki hambatan persepsi, memiliki hambatan bicara, dan hambatan simbolisasi. Nah, ini gangguan-gangguan yang sering terjadi atau karakteristik dari anak dengan kelainan sistem cerebral. Nah, nanti tugas kalian bagaimana dalam melakukan bina diri dan bina gerak. Nah, ini nanti di asesmen motoriknya seperti apa, kemampuannya sampai sejauh mana, apakah dia bisa mengenali suara, apakah dia masih bisa diajak berkomunikasi. Nah, nanti di asesmen baru kalian bisa menentukan program bina diri dan bina geraknya itu tujuannya apa gitu. Jadi nanti kalian harus bisa memilih prioritas program yang harus diterapkan ke anak. Jadi kan biasanya anak dengan cerebral palsy ini kan hambatannya sangat kompleks. Jadi semuanya ini kan mengalami hambatan. Jadi yang mana yang prioritas dan anak itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan dalam waktu yang singkat, karena kan dalam mata kuliah ini kan ada waktunya ya, jadi juga harus mempertimbangkan waktunya juga kalian dalam memilih program nanti. Kemudian karakteristik anak tunadaksa dengan kelainan pada sistem otot dan rangka. Nah, biasanya karakteristiknya adalah anak mengalami kelumpuhan otot, kerusakan otot, dan kelemahan otot. Nah, berarti nanti fokusnya adalah seperti apa program bina diri dan bina geraknya. Kalian harus melatih otot dulu. Ketika ototnya kuat, pasti anak bisa melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Jika ototnya lemah, mana mungkin anak itu bisa mengangkat sesuatu, misalnya mengangkat sendok saja. Ketika ototnya lemah, itu anak tidak mungkin bisa melakukan. Nah, ini dia. Jadi, potensi anak tunadaksa agar perkembangannya optimal, perlu adanya bina diri dan bina gerak.
Nah, bina diri dan bina gerak sendiri adalah merupakan segala usaha bantuan yang berupa bimbingan, latihan secara terencana, terprogram terhadap peserta didik tunadaksa dalam rangka membangun diri baik sebagai individu maupun makhluk sosial, sehingga terwujud kemampuan mengurus diri, menolong diri, merawat diri, dan mobilisasi atau bergerak atau berpindah tempat dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun di masyarakat secara memadai. Jadi, bina diri dan bina gerak itu adalah berupa bimbingan latihan yang terencana dan terprogram ya intinya bagi anak tunadaksa. Nah, ruang lingkupnya, jadi ruang lingkup bina diri dan bina gerak pada anak tunadaksa, kenapa keterampilan bina diri dan bina gerak tidak bisa dilepaskan ya. Kalau tunadahita kan hanya bina diri saja. Tapi kenapa di dalam tunadaksa ada bina diri dan bina gerak? Karena anak tunadaksa mampu melakukan bina diri ketika anak tersebut sudah bisa melakukan bina gerak. Jadi seperti tadi yang Ibu contohkan, anak tersebut mampu mengangkat sendok atau mampu minum menggunakan gelas atau botol. Itu ketika anak sudah memiliki kemampuan otot dalam menggenggam barang ya, menggenggam gelas, botol, kemudian mengangkat botol dan memasukkan atau mengarahkan ke mulut. Jadi seperti itu. Jadi bina diri, bagaimana anak dapat mampu mengurus dirinya, itu sangat terkait dengan kemampuan gerakan. Jadi antara bina diri dan bina gerak pada anak tunadaksa itu tidak bisa terpisahkan. Nah, namun perbedaannya di sini activity daily living atau ADL atau bina diri pada anak tunadaksa bisa dilakukan di bed atau di kasur, di tempat tidur, bisa juga di out bed atau di maksudnya tidak di kasur, karena kan kondisi anak tunadaksa sangat beragam. Ada yang sangat berat sekali dan sehingga mereka ya kalau cuma bisanya itu misalnya memegang, menggenggam, mengarahkan, itu nggak apa-apa. Yang penting di sini ada perkembangan walaupun hanya sedikit. Tadinya anak tersebut hanya tidak bisa apa-apa, tidak bisa menegakkan kepalanya. Dia harus selalu dibantu dengan penyangga dan seterusnya. Tapi di sini adalah tujuannya memberikan latihan agar anak tersebut bisa bangun sendiri atau bisa duduk, nggak usah bangun sendiri, tapi bisa duduk tanpa dengan adanya penyangga. Jadi program ini, program bina diri bina gerak itu sebenarnya tidak harus berhasil ya, tapi tidak harus berhasil, maksudnya ekspektasinya tinggi sehingga kalian bingung, kemudian memanipulasi data atau video, tidak perlu seperti itu. Tujuannya di sini adalah memberikan pengalaman kalian bagaimana ketika kalian ada anak tunadaksa, apa yang harus kalian lakukan selain memberikan pelajaran ketika itu di kelas atau memberikan pelajaran mata pelajaran seperti itu. Jadi perlu adanya program bina diri dan bina gerak, program khusus bina diri dan bina gerak. Oke, untuk implementasinya ketika di sekolah, program khusus bina diri dan bina gerak itu bisa dilaksanakan secara reguler, terpadu, atau prioritas. Reguler maksudnya adalah program ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Jadi kan di sekolah pasti ada jadwalnya, jadi dilakukan sesuai dengan jadwal, itu reguler. Terpadu itu maksudnya program itu dilaksanakan dengan cara integrasi ke dalam mata pelajaran lain. Misalnya, kan di sekolah itu ketika awal-awal masuk,
anak disuruh memegang pensil ya, menulis, menggenggam seperti itu. Nah, seperti itu mungkin itu terpadu dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang seterusnya adalah prioritas. Prioritas di sini yaitu program dilaksanakan secara khusus kepada peserta didik yang mengalami masalah tertentu dan membutuhkan penanganan secara tepat. Itu prioritasnya. Nah, terima kasih. Jadi, itu adalah konsep dari bina diri dan bina gerak untuk anak dengan hambatan fisik motorik. Nah, silakan jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di grup dan untuk tugasnya sudah Ibu cantumkan di Simari. Sekian penjelasan Ibu hari ini mengenai konsep bina diri dan bina gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi